Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Aiza Fitriah, PPG Prajabatan Gelombang 1 2023, Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menyampaikan UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya mengenai analisis dan modifikasi RPL. Ini merupakan RPL yang sebelum dianalisis. RPL ini saya dapatkan dari guru pamong di SMAN 2 Malang, di mana isi dari RPL ini yang pertama mengenai spesifikasi, topik layanannya yaitu kemampuan bakat dan minat, sasarannya kelas 10, metode yang digunakan ekspositori atau brainstorming, lalu komponennya layanan dasar, bidang pribadi, dan untuk semesternya itu buat semester ganjil tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan dibuatnya RPL. Di dalam RPL, tertulis bahwa capaian layanannya yaitu pengembangan pribadi, lalu tujuan umumnya, mengenali dan mengembangkan kemampuan, bakat, minat dalam diri, dalam menentukan mapel pilihan dan perencanaan program studi lanjut. Lalu tujuan khususnya yang pertama, mengenali bakat minat dan kemampuan dalam diri. Yang kedua, menunjukkan prestasi dalam belajar yang didukung oleh bakat dalam diri. Yang ketiga, menentukan mapel pilihan dan program studi lanjutan sesuai dengan bakat, minat, maupun kemampuan. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru BK melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran dan memeriksa kehadiran peserta didik. Lalu, Guru BK menyampaikan agenda kegiatan layanan dan motivasi tentang apa yang didapat, berkaitan dengan tujuan dan manfaat dalam pembahasan tema. Yang kedua, mengenai kegiatan inti. Yang pertama, pengalaman konkret. Guru BK memberi kesempatan untuk peserta didik berbagi pengalaman terkait kegiatan pengembangan diri seperti ekstrakurikuler yang diikuti di jenjang sekolah sebelumnya. Lalu yang kedua, observasi, yaitu guru BK melakukan pengamatan ketika peserta didik menceritakan terkait ekstrakurikuler yang diikuti di sekolah sebelumnya dan memberikan pertanyaan analitik terkait kemampuan bakat dan minat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu refleksi analitik inti dan diri. Guru BK memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merefleksikan pada diri sendiri mengenai perbedaan bakat, minat, dan kemampuan, serta pentingnya pengembangan hal tersebut dalam bidang belajar. Yang keempat, konseptualisasi. Peserta didik memperoleh konseptualisasi dari pengalaman dan pendapat mengenai kemampuan bakat dan minat. Lalu yang kelima, rencana tindakan. Guru BK memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mencoba mengenali kemampuan bakat dan minat melalui instrumen research. Guru BK mengarahkan peserta didik untuk mengemukakan kembali hasil analisis dari instrumen research masing-masing. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan penutup, di mana guru BK mengajak peserta didik membuat rangkuman atau simpulan materi tentang poin-poin penting yang muncul selama kegiatan dilakukan. Tahap selanjutnya yaitu penilaian. Yang pertama, penilaian proses. Di sini keaktifan peserta didik dalam kegiatan layanan dasar itu diperhatikan oleh guru BK. Lalu peserta didik yang berani mengungkapkan pengalaman diri dalam hal yang berkaitan dengan kemampuan bakat dan minat. Penilaian hasilnya yaitu berupa LKPD dan analisis instrumen angket research. LKPD ini nanti di akhir slide akan saya tampilkan.
Selanjutnya berkaitan dengan hasil analisis RPL. Yang pertama, menurut saya pada RPL belum terdapat alokasi waktu, fungsi layanan, tanggal pelaksanaan, SKKPD, profil pelajar Pancasila, media pembelajaran yang digunakan, alat atau bahan, perumusan kesepakatan selama kegiatan, dan sumber bacaan. Lalu yang kedua, pada RPL dijelaskan bahwa metode yang digunakan oleh guru BK yaitu expository atau brainstorming. Namun, setelah saya menganalisis RPL tersebut, ternyata dalam kegiatan ini, guru BK menggunakan metode experiential learning, yaitu berdasarkan pengalaman peserta didik. Lalu menurut saya, apabila hanya menggunakan expository, sebenarnya juga kurang tepat karena keaktifan peserta didik dirasa berkurang. Hasil analisis RPL selanjutnya yaitu berkaitan dengan pembelajaran yang sesuai level. Menurut saya, RPL yang digunakan oleh guru BK sudah sesuai dengan tingkat peserta didik, dan materi yang disampaikan juga dapat membantu pemahaman peserta didik mengenai kemampuan, bakat, dan minat dalam dirinya. Apabila berkaitan dengan pembelajaran yang tanggap budaya, menurut saya RPL ini juga sudah sesuai dengan budaya yang ada di SMAN 2 Malang, seperti mengucapkan salam ketika di awal pembelajaran dan mempersilakan peserta didik untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu, apabila berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama mengenai aspek konten. Menurut saya, materi yang disampaikan oleh guru BK sudah tepat dan dapat membantu peserta didik dalam memahami kemampuan, bakat, dan minat dalam diri. Yang kedua, berkaitan dengan aspek proses, menurut saya, cara penyampaian materi yang disampaikan oleh guru BK saya rasa kurang tepat jika hanya menggunakan metode expository atau experiential learning. Mungkin bisa ditambahkan melalui forum diskusi atau video pembelajaran yang dapat menunjang kemampuan peserta didik dalam memahami bakat dan minat dalam dirinya. Lalu yang ketiga, aspek produk, ini berkaitan dengan hasil analisis instrumen research. Selanjutnya, aspek lingkungan belajar, yaitu menurut saya bisa dilakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan hasil analisis instrumen research, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat dalam diri peserta didik. Ini merupakan RPL sesudah dianalisis, di mana RPL ini digunakan untuk semester ganjil tahun 2023-2024. Yang pertama, topik layanannya yaitu kemampuan, bakat, dan minat. Lalu sasarannya kelas 10, fase E. Lalu metode atau teknik yang digunakan itu experiential learning dan diskusi. Lalu tanggal pelaksanaannya itu pada bulan November tahun 2023. Komponen layanannya layanan dasar, bidang layanannya pribadi, fungsi layanannya fungsi pengembangan, dan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Di mana di RPL yang sebelum dianalisis tadi belum terdapat tanggal pelaksanaan, lalu fungsi layanan, dan alokasi waktu. Serta metode yang digunakan guru BK juga menurut saya kurang tepat, tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di kegiatan inti. Selanjutnya yaitu SKKPD-nya pengembangan diri, lalu tujuan umumnya siswa dapat memahami kemampuan, bakat, dan minat dalam diri. Tujuan khususnya yang pertama, memahami kemampuan, bakat, dan minat. Itu jika menurut KKO di C2, lalu menunjukkan prestasi dalam belajar yang didukung oleh kemampuan, bakat, dan minat. Itu C1, lalu menentukan mata pelajaran pilihan maupun program studi lanjutan sesuai kemampuan, bakat, dan minat. Itu C3. Di mana tadi sebelum RPL ini dianalisis, guru BK hanya menuliskan tujuannya saja.
tidak menuliskan hasil yang dari KKO, berdasarkan KKO-nya. Lalu, profil pelajar Pancasila. Nah, di RPL yang sebelum dianalisis tidak terdapat profil pelajar Pancasila, sedangkan kelas 10 di SMA N2 Malang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Sehingga berdasarkan analisis saya, profil pelajar Pancasila menurut RPL ini yaitu yang pertama, bernalar kritis dalam melihat segala perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Lalu yang kedua, kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Yang ketiga, mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, di mana profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan SKKPD yang terdapat pada RPL. Selanjutnya, berkaitan dengan media atau alat yang digunakan, yaitu seperti laptop, LCD proyektor, PowerPoint, video YouTube, sebagai penunjang alat pembelajaran peserta didik. Lalu sumber bacaannya. Nah, sebelum RPL ini dianalisis, RPL dari guru BK tersebut belum ada media dan sumber bacaan yang digunakan. Padahal menurut saya itu merupakan hal penting yang dapat kita gunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan layanan. Yang pertama, tahap awal. Di sini, pertama, guru BK melakukan pembukaan melalui pemberian salam pembuka, berdoa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu yang kedua, guru BK membina hubungan baik dan memeriksa kehadiran peserta didik. Lalu yang ketiga, guru BK menyampaikan agenda kegiatan pemberian layanan BK dan menjelaskan alokasi waktu pemberian layanan, yaitu selama 90 menit. Lalu yang keempat, guru BK menjelaskan kesepakatan selama proses pemberian layanan, serta motivasi mengenai apa yang didapatkan, berkaitan dengan tujuan dan manfaat diberikannya layanan. Nah, sebelum RPL ini dianalisis, RPL yang diberikan guru BK belum ada kesepakatan antara guru BK dan peserta didik selama proses pemberian layanan. Lalu juga belum ada penjelasan dari guru BK dalam memberikan alokasi waktu. Padahal hal tersebut bagi saya juga penting untuk disampaikan demi kelancaran proses pemberian layanan. Selanjutnya yaitu tahap inti. Yang pertama, pengalaman konkret. Guru BK memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti di jenjang sebelumnya. Lalu yang kedua, observasi, yaitu guru BK melakukan observasi ketika peserta didik menceritakan terkait dengan ekstrakurikuler yang diikuti di jenjang sebelumnya dan memberi pertanyaan pemantik terkait kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, refleksi analitik inti dan diri, di mana guru BK menayangkan materi dan suatu video yang berkaitan dengan cara memahami kemampuan, bakat, dan minat dalam diri. Lalu guru BK mengajak peserta didik untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pemahaman peserta didik berkaitan dengan kemampuan, bakat, dan minat. Selanjutnya, guru BK memberi kesempatan pada peserta didik untuk merefleksikan pentingnya pengembangan kemampuan, bakat, dan minat dalam hal belajar. Menurut saya, penayangan suatu materi atau video yang berkaitan dengan cara memahami kemampuan, bakat, dan minat, lalu mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan memberi kesempatan peserta didik untuk merefleksikan hasil yang telah diperoleh itu juga penting, di mana di RPL sebelumnya guru BK belum menuliskan hal tersebut. Dan di sini saya memodifikasi pada kegiatan refleksi analitik inti dan diri sebagai penunjang pemahaman peserta didik mengenai kemampuan, bakat, dan minat dalam diri secara lebih optimal. Kemudian ke tahap penutup. Yang pertama, guru BK mengajak peserta didik untuk membuat rangkuman dari materi layanan yang telah diberikan dengan menuliskan poin penting yang muncul selama kegiatan berlangsung.
Lalu yang kedua, guru BK memberi kesempatan pada peserta didik untuk melakukan refleksi dengan mengungkapkan manfaat mengenai materi yang telah diberikan. Lalu, guru BK menyampaikan rencana tindak lanjut dan menyampaikan salam penutup dan berdoa, di mana pada RPL sebelumnya belum terdapat kegiatan yang telah saya analisis ini. Jadi guru BK hanya mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi. Yang pertama, evaluasi proses. Dalam hal ini, guru BK memperhatikan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pelaksanaan pemberian layanan dasar, lalu memperhatikan ungkapan pengalaman diri peserta didik mengenai kemampuan, bakat, dan minat, serta memberikan angket evaluasi proses pada peserta didik. Lalu evaluasi hasil yaitu berdasarkan LKPD dan analisis instrumen angket research, di mana LKPD ini akan saya tampilkan pada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan lembar kerja peserta didik atau LKPD layanan bimbingan klasikal, di mana LKPD ini saya dapatkan dari RPL yang dikirim oleh guru Pamong. Jadi, untuk lampiran-lampirannya sudah cukup lengkap berkaitan dengan angkat evaluasi proses, lalu LKPD, dan untuk rencana tindak lanjutnya. Jadi dalam LKPD ini yang kegiatan pertamanya yaitu refleksi diri, peserta didik diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan di kegiatan pertama ini, lalu yang kedua, mendiskusikan jawaban yang sudah ditulis bersama dengan guru BK dan kelompok bimbingan. Lalu yang ketiga, menindaklanjuti hasil diskusi dengan mengajukan layanan konseling kelompok pada guru BK. Lalu pada kegiatan kedua ini, berkaitan dengan identifikasi kemampuan bakat dan minat menggunakan instrumen research. Jadi rencana tindak lanjutnya yaitu melakukan konseling kelompok berdasarkan hasil analisis yang menggunakan instrumen research. Terima kasih, saya sampaikan mungkin hanya itu materi mengenai analisis dan modifikasi RPL yang dapat saya sampaikan terkait dengan kelengkapan materi beserta lampiran-lampirannya mungkin akan saya lampirkan di LMS. Dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.